Assalamualaikum Pak Susno, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, tapi agak panas ya Jakarta. Soalnya baru Iya, datang dari kampung. iya terasa panas ya Pak. Terus, Iya, tapi kayaknya Bapak juga capek ya. Saya sering lihat muncul di TV di mana-mana Pak. iya itu banyak yang Zoom gitu. Saya Ya, juga kaget walaupun di kampung, di dusun gitu. Untung aja nggak di sawah saya live-nya. di sawah nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, ya itu kesulitan itu. Sinyal kurang bagus. Eh, Sore ini kita ngobrol menyambung yang kemarin-kemarin ya Pak ya. Boleh ya. Oke, Ini kayaknya boleh. kasusnya eh, makin menarik untuk dikulik-kulik gitu ya Pak Iya, ya. Mungkin saya juga mewakili pertanyaan beberapa teman di luar sana ya Pak ya. silakan. Kita kali ini membahas tentang maaf, Baradae. Baradae. Ya, jadi sebenarnya sampai sekarang statusnya Baradae ini apa Pak? Saksi kah, tersangka kah, atau apa Pak? Ya, statusnya nggak jelas ya. Saya Ya, bingung, karena saya kan mungkin di desa ya, di kampung ya bingung. Tapi saya lihat orang-orang lain pun ikut bingung gitu. Apalagi yang nggak ngerti mungkin tambah bingung. ya, Apakah dia saksi? Apakah dia tersangka? Apakah dia no, no status gitu. Tapi sudah ada loh Pak. korban sudah ada. Tapi Ya, mestinya ya dia harus jadi tersangka. ya, Apapun kasusnya, misalnya dia mengaku bela diri ya, soal yang diinformasikan di media ya. Kami di ya, kampung ini media yang baca. ya, Jadi statusnya tembak menembak dalam rangka bela diri. ya, Ya ini tidak boleh dibebaskan begitu saja. Sebagaimana kan kita pernah dulu tahu diberitakan di TV ada orang yang membunuh orang mau merampok dia, perampoknya mati. Tapi kan ya, akhirnya tetap di pengadilan, di sidang dulu, betul tidak terjadi perampokan, betul tidak perampok itu mengancam jiwanya, sejauh mana ancamannya, sejauh mana perlawanan yang dia berikan. Perlawanan itu hanya untuk bela diri atau memang diniatkan untuk bunuh. Sama dengan ini, kalau memang benar, ya, tanda petik, tembak ya, menembak, harus dilihat tembak menembaknya itu sejauh mana jiwa daripada para dai ini terancam. ya. Apakah dia masih bisa bergerak, apakah dia masih bisa pergi ke tempat itu, atau memang sudah kepepet sekali. Ya. Tapi kalau tidak satu di atas, satu di bawah, dia yang saya juga tidak tahu karena nggak lihat TKP ya. Ya. Tapi nanti kan akan diperiksa oleh penyidik sejauh mana dia terancam. Kemudian sejauh mana dia memberikan pembelaan diri. Ya, kalau nggak salah pembelaan dirinya sampai 5 peluru, sampai mati. Nah, nanti Ya. kan akan diperiksa oleh penyidik apakah 5 peluru itu ditujukan untuk melumpuhkan atau apakah 5 peluru itu memang niatnya untuk membunuh. Tapi penyidik siapapun tidak bisa berpendapat, tidak bisa memutus, pengamat juga nggak bisa, apalagi saya yang bisa memutus itu adalah sidang pengadilan. Begitu. Jadi dia misalnya bebas, tapi tetap harus dijadikan tersangka. Dari awal dia tersangka, begitu. Tapi kan kalau dikatakan ini kasus bela diri, sebenarnya kan Baradae ini bukan mau membela dirinya sendiri, tapi dalam rangka melindungi Ibu P ya Pak. Itu bisa dikatakan bela diri juga kah? Memberikan perlindungan, menyelamatkan jiwa, ya bisa juga. Tetapi pada saat si Brigadir J ini memberikan ancaman senjata kepada dia dan Iya, katanya langsung nembak, iya. berarti si E ini kan melindungi dirinya Dirinya sih. Oh sendiri. iya, benar. Tetapi sejauh mana ancaman ini kan Iya, harus dilihat iya. dan harus direkonstruksi begitu. Tidak bisa langsung begitu saja. Berarti misalnya memang benar itu karena kasus atas nama bela diri, apakah ada kemungkinan Baradae ini bebas? Saya tidak bisa berspekulasi karena itu
tugas, wewenang, dan fungsi itu ada di tangan hakim. Hakim pun melalui sidang pengadilan. Itu kewenangan hakim yang Kita dengar juga Pak, katanya si Baradae ini kan jago tembak. Seberapa jago Pak sehingga dari sekian peluru yang dia lepaskan itu semuanya kena, sedangkan ini yang dari sini satu pun nggak kena gitu Pak. ya boleh saja orang mengatakan dia jago tembak. Bahkan di media saya baca gitu, Barada baru jadi polisi tapi sudah menjadi pelatih nembak. Iya. Ya boleh saja. Terus dikatakan juga ada sertifikatnya. Monggo silakan. Tetapi kan saya yakin bahwa Polri, penyidik Polri itu kan pinter-pinter, nggak mungkin langsung percaya dengan keterangan ini. Iya. Nah, caranya gimana? Nanti akan diuji Baradae ini senjata untuk kamu. Silakan kamu tembak pada posisi yang mendekati posisi sebenarnya. Iya. Kamu di atas pada jarak berapa, ini di bawah, berapa peluru? 5 peluru. Nah, 5 peluru. Kemudian berapa lama kamu tembak menembak? Oh, 10 menit. Terus 10 detik. 10 detik ya. Nah, ini 10 detik kamu tembak dengan 5 peluru boneka ini. Iya. Tapi siapin boneka gitu. Boneka segede orang gitu. Iya. Segede Brigadir J gitu kan. Tembaklah. Tak, 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 tak. Kena enggak? Kalau Iya. memang kena sesuai dengan perkenaan itu memang betul lima-limanya kena, ya udah berarti dia terbukti. Nah, kalau punya dia kan kita nggak usah pula minta peluru 5 kena 7 gitu. Itu kan di media ya. Kalau ini nggak usah. Bingung juga sih Pak dengan jumlah peluru. Kalau ini cukup peluru 5 kena 5. Tapi jangan sampai juga peluru 5 kena 6 ya. Artinya nggak ada yang masuk, itu jangan. Karena kita kan ingin membuktikan dia jatuh timpa. Jadi polisi, penyidik tidak akan begitu saja percaya dengan keterangan orang karena ini adalah kami. Ya. Tapi tentunya nanti hasil boleh kita katakan rekonstruksi. Rekonstruksi tembak-menembak itu akan berbeda Pak. Karena pada saat kejadian mungkin situasinya tegang, kepepet, terancam, takut, marah, mungkin campur aduk ya Pak. Tapi ketika rekonstruksi kan mungkin sudah dalam keadaan lebih tenang, lebih bisa berpikir jernih gitu gimana Pak? Ya, pastinya pada saat dia disuruh uji kemampuannya, hasilnya akan lebih bagus. Kenapa? Karena tadi situasinya tenang, tidak dalam ancaman, kemudian masih berpikir, karena dia kan sudah tahu akan nembak. Ya. Tapi kalau pada saat dia sebenarnya, dia kan nggak sempat berpikir. Orang teriak, dia turun, entah bawa senjata entah tidak, entah magasinnya itu sudah diisikan di sini atau belum, tahu-tahu dia udah menerima tembakan kan, dar. Ini kan keadaan yang sangat mendesak, membutuhkan kemahiran dan kemampuan yang luar biasa. Nembak dan kena semua dalam keadaan ancaman. Dia di atas lagi, yang ini di bawah. Ini hebat. Nah, posisi itu juga menentukan. Menentukan. Kalau yang di atas itu artinya lebih tidak enak nembak ke bawah. Yang bawah nembak ke atas lebih enak. Makanya kalau kita perang yang harus diarap gitu. Nah, jadi dengan ujian mendekati keadaan sebenarnya ini akan menunjukkan kemampuannya. Ya. Lalu seseorang atau ajudan Pak, ketika dia bertugas di rumah komandan, apakah dia boleh membawa senjata yang terisi peluru dan dalam keadaan siap tembak? Ya artinya kalau bisa dibayangkan saat itu berarti begitu dia mengeluarkan senjata langsung menembak, senjata itu siap tembak. Nah, ini kan termasuk kita kan nggak tahu situasi hari itu ya. Iya. Apakah di rumah itu sering ada rampok hutan atau sering ada apa namanya curi gitu kan? Atau memang ada telepon ancaman. Kalau memang kondisi biasa-biasa ya, apalagi di komplek ya, itu kan komplek Polri orang tahu semua. Pastinya mungkin lebih dari 50
Iya, aman ya Pak. penjahat takut masuk Iya, situ, baru dengarnya komplek Polri takut. Ya tapi siapa tahu Barada ini memang orang yang hebat gitu, selalu siap bersenjata, itu tinggal tembak. Kalau ini siapa tahu, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin ya, siapa tahu. Maka perlu dibuktikan ini. Dan mengapa dia selalu siap dengan senjata yang siap tembak, gitu kan? iya. Kan kita sedang tidak dalam keadaan perang, Pak. Ya siapa tahu ke perang Ukraina dia sampai ini kan bahayanya takut ada musuh dari Ukraina pemain sama aja. Lalu yang jadi rumor di masyarakat juga, Pak. Katanya Baradae ini sakti. Saktinya itu seperti apa ya, Pak? Apakah sakti dalam artian jadi sekian peluru dia nggak ada kena satu pun, atau sakti dalam hal apa gitu, Pak? Ya bisa juga. Ini kan guyon-guyon yang namanya di media sosial. Iya sih. Ada meme, ada guyon, nah, itu biasa. Misalnya ngatakan Barada ini sakti. Ya, Bisa juga dalam pengertian sakti punya ilmu kebal ya. ya. Contohnya dia ditembak dengan 7 peluru. Nggak ada Tapi satupun yang, nggak ada satupun. Jangan-jangan kena tapi nggak ada bekasnya gitu. ya, Tergores saja enggak. Ya. ya, Sedangkan yang apa namanya Brigadir J dengan 5 peluru kena semua dan masuk semua. Nah, ya. kalau ini ada ilmu kebal, ilmu apa nama bahasa Jawa itu, ya Kanuragan, sakti, ilmu kanuragan. kanuragan ya. Iya, Oh peluru nggak mempan, tujuh-tujuhnya tergores saja enggak, gitu iya, kan. Sedangkan di bawah kena semua. Ya ini mungkin gitu. Yang kedua, mungkin juga apa namanya publik atau masyarakat kan berguyon ya itu biasa itu. Kok sampai sekarang dia sudah ngaku nembak, jenazahnya sudah ada, kasusnya entah itu tembak menembak untuk membunuh, entah itu tembak menembak untuk bela diri, kan ini kan harus diselesaikan lewat pengadilan iya, dan tersangkanya kan dia. iya. Tetapi sampai sekarang belum dijadikan tersangka Tersangka. kan publik belum tahu kan apalagi saya yang di kampung petani juga nggak tahu gitu. Nah ini karena masyarakat ini kan banyak yang ahli hukum, banyak pengacara, pensiunan, banyak juga dosen hukum. Oh dia kan pasti menuding kenapa sih kok belum dijadikan tersangka. Iya, Kan polisi nggak boleh menetapkan bahwa orang ini bebas dari proses pengadilan karena bela diri. Ya iya, boleh saja diproses tetap, tapi nanti diajukan ke pengadilan. Tergantung hakim yang menilai prosesnya nanti apa betul dia bela diri, apakah bela dirinya ini kedarnya hanya untuk mempertahankan iya. atau sudah over. Nah, ini akan dibuktikan semua di pengadilan dan yang memutus nanti adalah hakim. Berarti kalau disimpulkan bahwa nanti adalah ini kasus tembak menembaknya karena bela diri, berarti Baradae bisa bebas ya, Pak? Ya, itu hakim yang memutuskan. Tapi bukan di tangan Polri, bukan juga di tangan jaksa selaku penuntut. Sidang pengadilan yang harus memutus dan ini peradilan sangat terbuka karena harus didukung alat bukti berupa saksi, keterangan ahli, dan barang bukti yang ada. Itu kalau korban jelas nggak bisa lagi kan diminta Iya. keterangan. Jadi tidak bisa diputus oleh selain sidang pengadilan gitu. Kalau menurut perkiraan Bapak, kasus ini kira-kira akan bisa terungkap nggak ya, Pak? Lah, kira-kiranya ini kan saya nggak boleh memperkirakan, tapi saya memperkirakan ya bahwa sering saya katakan kasus ini kan gampang Iya, karena tersangka apa namanya korbannya jelas, iya, identitas korban jelas. Pada badan korban terdapat luka-luka juga jelas, karena luka-luka ini juga kan akan berbicara dia. iya, Bicaranya gimana? Melalui kedokteran forensik, dia akan jawab, saya luka kena peluru, iya, saya luka kena benda tajam, luka saya dari sini, saya ditembaknya dari jarak sekian. Ini kan akan bicara luka ini. iya, Jadi jenazah ini bicara tanda petik ya iya, dengan melalui ilmu forensik. Bukan dia ngomong seperti itu, tapi kan dengan ilmu kedokteran forensik
ini akan ketahuan. Nah, kalau akan ketahuan, semua ketahuan, berarti kan gampang. Senjatanya ada, pelurunya ketemu, terus apa namanya, saksinya Saksi. ada Pak Sambo, ada Ibu, dan ada lagi apa namanya, yang lain-lain. Jadi gampang. Artinya, tinggal diperlukan apa? Yang diperlukan itu adalah kejujuran dan moral supaya keadilan dan kebenaran tegak. Itu saja sebenarnya. Gampang-gampang sulit ya, Pak, Iya. tapi pasti bisa. Insya Allah mari kita berdoa, bangsa Indonesia berdoa semoga ini cepat selesai sehingga kegaduhan hukum ini tuntas gitu, keadilan ada gitu. Ya, karena memang jelas saya dan mungkin teman-teman di luar sana sangat menunggu-nunggu hasilnya ini akan seperti apa. Ya, Benarkah akan dibuka apa ya bahasanya ya, transparan. secara transparan sehingga mendapat kesimpulan dan membuka kasus ini secara benar yang benar gitu ya Pak ya. Insya Allah karena bukan aja Menko Polhukam tapi sudah sampai presiden, bahkan sudah 3 kali Iya. presiden Indonesia, tambah lagi presiden ILC ya, Iya. tambah lagi apa ya ketua apa presiden G20 gitu ya. Saya nggak tahu ketua atau presiden kalau beliau itu. Tapi ketua G20 lah sudah bicara ya mestinya sesegera mungkin dan saya yakin Polri akan segera mungkin. Ya, Mudah-mudahan ya Pak. Jadi amin. kita benar-benar menunggu hasilnya. Kemudian kemarin juga dari kedokteran forensik kalau nggak salah hasil ekshumasi itu bisa didapat sekitar paling lama sampai 8 minggu ya Pak 8 ya. minggu katanya. Cukup lama sih, tapi ya kalau itu memang bisa menjawab semua pertanyaan selama ini ya Bagus. rasanya patut ditunggu ya Pak Ya, ya. kita sabar saja, kita tunggu mudah-mudahan segera terungkap siapa pelakunya. Yang salah ya dihukum, Iya. yang benar ya jangan sampai dihukum tapi harus bebas. Atau juga jangan ada orang yang menanggung kesalahan orang Ya, lain, Pak. ya. Baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Ini kita Terima nggak bisa kasih. lama-lama kayaknya, karena Bapak saya lihat sudah ditunggu. Iya, itu ada orang, ada tamu, Iya. mungkin atau cucu atau siapa itu, dan mau ketemu. Baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu ya, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.